Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Bapak Muhammad Sapebri SIP MSI. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Paradigma New Public Management. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Kasya Putra Dewantara sebagai moderator. Saya Syifa Putri Haji. Saya Amanda Adelia. Saya Revi Aulia Putri. Saya William Skami Tias. Saya Sira Majid Raina. Saya Mamrit Kiatami. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, pengertian dari paradigma public management yang akan dijelaskan oleh Syifa. Nah, seperti yang ada di slide yang udah di PPT kami, itu tentang paradigma New Public Management atau singkatannya NPM. Nah, NPM ini muncul sekitar tahun 1980-an. Dan konsepnya itu ngambil dari prinsip manajemen dari sektor swasta, terus diterapin ke birokrasi pemerintahan. Tujuannya supaya pelayanan publik jadi lebih efisien, efektif, dan tentunya bisa ngasih kualitas layanan yang lebih baik ke masyarakat. Dan juga beberapa faktor utama yang melatar belakangi lahirnya NPM itu antara lain kritik terhadap birokrasi tradisional, krisis ekonomi dan fiskal di negara-negara barat, dan pengaruh ideologi neoliberalisme. Saya kembalikan ke moderator. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Pada Amanda saya persilakan. Oke. Di sini saya menjelaskan apa pengertian dari New Public Management atau NPM. Nah, NPM bisa dibilang sebagai bentuk reformasi birokrasi. Gagasan utamanya ialah gimana kalau pemerintah dikelola kayak perusahaan biar lebih efisien dan responsif. Poin pentingnya adaptasi sektor swasta, menerapkan alat dan teknik manajemen bisnis ke dalam birokrasi publik. Peningkatan kinerja seperti fokus utama untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Terus adanya penekanan bergeser dan ketaatan pada proses pencapaian hasil output dan outcome. Jadi NPM bikin sistem pemerintahan lebih fleksibel dan berorientasi hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Start. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ska. Pada sekarang saya silakan. 6 prinsip utama NPM. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas, menekankan pada penggunaan sumber daya publik secara optimal dengan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu desentralisasi kewenangan, memberikan keleluasan kepada unit-unit kerja agar lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, orientasi pada hasil, fokus pada output dan outcome, bukan hanya pada proses dan aturan normal. Keempat, kompetisi dalam pelayanan publik, menghadirkan kompetisi antar lembaga atau antar sektor untuk mendorong kualitas pelayanan. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi, setiap aparatur dituntut bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan anggaran publik. Yang keenam, citizen as customer, masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik, cepat, dan berkualitas. Prinsip ini bikin birokrasi lebih efisien, terbuka, dan berorientasi ke masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik dari New Public Management yang akan dijelaskan oleh Sira. Pada Sira saya persilakan. Oke, di slide 5 itu ada karakteristik New Public Management, bisa disebut NPM. Ciri-ciri utama NPM, fokus pada kinerja, evaluasi, aparatur, dan instansi berbasis capaian dan hasil terukur. Terus ada pengukur yang jelas, penggunaan indikator kinerja utama bisa disebut KPI sebagai alat baku untuk penilaian keberhasilan. Ada juga fleksibilitas manajerial, manajer publik diberikan
ini luas untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan operasional. Ada mekanisme pasar penerapan kompetisi sehat dan kontrak kinerja untuk mendorongkan efisien layanan. Ada juga orientasi pelanggan kepuasan masyarakat adalah tolak ukur utama keberhasilan pelayanan publik. Kesimpulannya, NPM bikin birokrasi lebih dinamis, cepat, dan berorientasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Revi pada Revi dari Persuasi. Itu ada perbandingan NPM dengan administrasi publik tradisional. Perbandingan utama itu ada 6. Di aspek itu ada namanya orientasi. Kalau di administrasi publik itu disebut aturan dan prosedur. Kalau di NPM itu disebut hasil dan kinerja. Lalu ada struktur. Kalau di administrasi publik itu disebut hierarkis dan kaku. Kalau di NPM itu disebut fleksibel dan desentralisasi. Lalu ada hubungan dengan masyarakat. Kalau di administrasi itu disebut warga negara atau citizen. Lalu kalau di NPM itu ada pelanggan atau customer. Lalu ada akuntabilitas. Kalau di administrasi disebut kepada atasan. Kalau di NPM itu disebut kepada publik dan hasil kerja. Lalu ada sistem evaluasi. Kalau di administrasi publik itu disebut prosedural dan administratif. Lalu di NPM itu disebut berbasis kinerja atau output dan outcome. Lalu ada inovasi. Itu kalau di administrasi disebut terbatas dan lambat. Kalau di NPM itu disebut didukung dan ditingkatkan. Baik saja presentasi kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Apa saja contoh-contoh dari neo-modul? Perkenalkan nama saya Pak Pratama. Saya mau bertanya tentang neo public management. Apa saja contoh-contoh neo public management di era digital sekarang? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Revan. Selanjutnya, jika ada yang bertanya, silakan. Resi. Perkenalkan, nama saya Misi Anggreni. Saya menurut kalian, apakah penerapan new public management di Indonesia sudah optimal atau belum? Sekian, terima kasih. Pada Messi, saya ucapkan terima kasih. Baik, satu lagi jika ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yena Abdullah Putri, izin bertanya. Nah, di slide karakteristik itu ada poin fokus pada kinerja. Nah, menurut kalian gimana sih pemerintah memastikan bahwa pengukuran kinerja benar-benar objektif dan tidak hanya mengajar gaji atau angka, tapi juga memperbaiki atau menjaga pelayanan masyarakat di Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab kali ini saya tutup dulu. Izinkan kami untuk mencari jawabannya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Revan yang akan dijawab oleh Sipa. Pada Sipa saya persilakan. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Ada contoh NPM di era digital. Nah, saya akan menjawab. Salah satu contohnya itu seperti analisis data kependudukan oleh BPS atau yang biasa kita sebut dengan Badan Pusat Statistika atau Kementerian Kominfo. Nah, di BPS ini dia udah menerapkan AI yang digunakan untuk memprediksi tren sosial dan ekonomi, dan juga mereka menggunakan big data untuk mengambil keputusan berbasis bukti. Nah, kaitannya dengan NPM itu mereka memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi publik. Bagi Revan, apakah sudah jelas? Siap, jelas. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Messi yang akan dijawab oleh Amanda. Pada Amanda saya persilakan. Oke, saya bakal menjawab pertanyaan dari Messi. Saya ulangi pertanyaannya ya.
menurutmu penerapan NPM di Indonesia sudah optimal atau belum? Setelah kami berdiskusi tadi, menurut kelompok kami belum sepenuhnya optimal. Kenapa? Karena ada salah satu contohnya nih, kayak budaya birokrasi lama masih kuat, seperti banyak instansi pemerintah masih menjalankan sistem kerja kaku, hierarkis, dan berorientasi pada aturan bukan pada hasil. Bagaimana Maisy? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Yana yang akan dijawab oleh Revi. Pada Revi saya persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yana. Saya ulangi pertanyaannya, gimana cara pemerintah memastikan bahwa pengukuran kinerja benar-benar objektif dan tidak hanya mengejar angka. Pemerintah bisa memastikan penilaian kinerja tetap objektif dengan membuat ukuran kerja yang jelas, diawasi oleh pihak yang netral supaya tidak hanya mengejar angka tetapi juga memperbaiki pelayanan masyarakat. Apakah sudah jelas, Yana? Baik, di sini ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rifki. Pada Rifki saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Public Manajemen atau MPM lahir sebagai respon atas kelemahan administrasi publik tradisional yang birokratis dan tidak efisien. Paradigma ini menekankan penerapan prinsip manajemen sektor swasta ke dalam birokrasi publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. NPM unggul dalam orientasi hasil dan fleksibilitas, namun berisiko komersialisasi dan pengabaian keadilan sosial jika tidak diterapkan dengan hati-hati, tapi penerapannya harus seimbang agar tidak hanya fokus pada komersialisasi tapi juga memperhatikan keadilan sosial. Baik, itu saja. Kan ininya dulu, terima kasih ya dia. Nah, minta dipotong ya. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami dari kelompok 9. Kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 2. Ayo. Baik, itu saja hasil presentasi kami dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.